Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Tabik wabarakatuh. pun. Ya pun. Apa kabar pemirsa Unila TV? Senang sekali kita berjumpa lagi dalam acara Bincang Mutu Universitas Lampung bersama saya Melia Riniarti. Acara ini dirancang sebagai sebuah program untuk menyampaikan kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Universitas Lampung sebagai salah satu upayanya menjadi World Class University. Kita ketahui bersama bahwa Unila melakukan banyak upaya untuk mengembangkan dirinya. Salah satunya dengan memiliki program Pascasarjana. Dan hari ini sudah bersama kita di studio Unila TV Bapak Dr. Andes Tugiono MSI PhD. Beliau adalah Ketua Program Studi Program Doktor Ilmu Lingkungan Universitas Lampung. Selama 30 menit ke depan, kita akan berbincang dengan beliau untuk mengetahui lebih banyak tentang apa itu program studi Doktor Ilmu Lingkungan. Karena beliau sudah hadir di sini, mari kita langsung menyapa beliau. Assalamualaikum Pak Tugi. Waalaikumsalam Bu Meli. Senang sekali bisa ketemu ya Pak. Ya. Sudah lama kita nggak ketemu ya Pak. Iya, walaupun satu universitas tapi kita beda Jarang ketemu fakultas ya. ya. Tapi sehat ya Pak ya. Alhamdulillah sehat, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ya. Ibu sehat? Sehat, alhamdulillah. Terima kasih banyak Pak sudah bersedia hadir di studio Unila TV untuk membersamai kami dengan pemirsa Unila TV untuk memberikan informasi-informasi yang menarik terkait apa yang kita lakukan di Universitas Lampung. Ya, Nah, terima kasih juga kami diundang. nah terkait peranan Bapak sebagai kepala atau ketua ya Pak ya, Ya, ketua siap. program studi program Doktor Ilmu Lingkungan, kita biasanya nyingkatnya DIL gitu ya Pak Ya, ya. PSD. PSDIL, Ya, oke. program studi dokter. Sebagai ketua program studi PSDIL ini ya Pak ya. Siap. Ini bisa cerita nggak Pak, sejarah pertama-tamanya itu gimana ya? Kok Unila ini bisa punya gitu program Doktor Ilmu Lingkungan? Silakan Pak, gimana Pak? Ya, terima kasih Bu Meli. Begini, program Dokter Ilmu Lingkungan ini disusun itu sudah jauh hari sebelumnya, yaitu pada tahun 2016 itu pimpinan Pascasarjana saat itu adalah Bapak Profesor Dr. Sujarwo MSI, itu dibantu oleh Bapak Profesor Dr. Muhammad Akib sebagai Wadir 1 dan juga Bapak Profesor Dr. Slamet Budi Yuwono sebagai Wakil Direktur 2 itu mengundang kami telah melakukan lokakarya, betulnya lokakarya dari berbagai kegiatan gitu atas masukan dari para stakeholder ya, baik itu masyarakat maupun akademisi, bahwa Unila harus mempunyai program Doktor Ilmu Lingkungan. Karena sebagai tindak lanjut dari program Magister Ilmu Lingkungan sudah ada. Sudah ada sebelumnya. Ya, saat itu kami diundang, dalam hal ini kami itu terdiri dari beberapa pimpinan pimpinan Magister Ilmu Lingkungan, yaitu Bapak Dr. Indro Samsul Bahri, dan saya, dan juga almarhum Dr. Martin, itu diundang oleh pimpinan untuk melakukan atau membuat proposal. Dan saat itu kami juga dapat izin dari Dekan Fakultas MIPA saat itu, ya Profesor Dr. Warsito, karena saat itu saya sebagai sekretaris program dokter MIPA. Atas izin beliau kami membantu di situ. Ya. Jadi sudah diinisiasi sejak tahun 2016. Siap. Kalau mulai berdirinya itu tahun berapa Pak? Kami membuat proposal saat itu pada submit pada tahun 2018 dan keluar dari SK Mendikti itu nomor 32 tahun 2018. Dan 2018. Kita menerima mahasiswa baru juga tahun 2018. Itu sudah menerima. Angkatan pertama. Ya. Sudah berapa banyak Pak nih lulusan kita nih Pak? Kalau lulusannya dari sejak berdiri sampai sekarang itu ada 8. Oh, sudah ada 8 alumni ya, 8. kita. Ya. Dan yang dari berbagai Paknya dari berbagai birokrat dan juga dari akademisi ya, itu dan sendiri ya. Iya. Siapa aja nih Pak misalnya alumni kita ini Pak? Yang lulus pertama kali itu kebetulan yang pecah rekor dari
birokrat, bukan dari akademisi, okay. yaitu Bapak Dr. Anang Rizkyanto, Magister Kesehatan. Itu beliau saya daftar itu sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup Waikanan. Biasa ya, Pak, ya? Sekarang beliau kalau nggak salah menjabat sebagai Kepala Bapeda Kota Metro. Itu yang selanjutnya, yang birokrat yang lain yaitu Bapak Dr. Insinyur Amartoni Al-Hadis. Beliau adalah saat itu sebagai Sekda Provinsi Lampung. Nah, itu ya masih banyak lagi akademi birokrat yang lain. Artinya kan pertama walaupun menjabat ternyata masih bisa menyelesaikan program pendidikannya dengan baik, begitu ya Pak ya? Ya, itulah kelebihan-kelebihan beliau. Jadi kalau kayak kita kan akademis sudah biasa ya. Tapi kalau beliau ini orang-orang excellent, karena apa? Tuntutan pekerjaannya tinggi, tapi target, karena bagaimana juga kita kan ada standar dikti ya. Jadi DIL ini kan kita susun berdasarkan baku mutu standar pendidikan nasional Indonesia, pendidikan tinggi nasional Indonesia, yaitu kita mengacu ke Permendikti nomor 44 tahun 2015 dan dilanjutkan diperbarui dengan Permendikti nomor 3 tahun 2020, sehingga di situ tidak kalah beda dengan program-program yang lain yang di Jawa sana. Nah, karena standarnya ya, itu. Ya? Jadi kalau nggak boleh kita, misalnya salah satu syarat lulus adalah mempunyai publikasi internasional bereputasi, ya harus itu. Kalau nggak itu ya harus dipenuhi, nggak bisa gitu. Dan alhamdulillah beliau-beliau itu bisa. Dan yang mengagumkan Bapak Amartoni itu kebetulan pernah diundang untuk seminar conference di Jepang sebagai best presenter. Wow, keren sekali. Ya, terus Pak Anang, Dr. Anang itu juga diundang sebagai international conference di UNS juga best presenter. Jadi beliau-beliau itu ya alhamdulillah orang birokrat tapi memang prestasinya excellent ya itu. Dan juga tentunya kita ikut berbangga karena artinya kita bisa meyakini para birokrat ini atau para mereka yang terlibat di pemerintah daerah di Provinsi Lampung ini akan memberikan keputusan-keputusan terkait dengan pengelolaan sumber daya ini tentunya yang berwawasan lingkungan ya Pak ya, berbasis lingkungan begitu ya Pak ya. Ini suatu hal yang sangat membanggakan. Nah, kalau terkait kompetensi Pak, apa sebetulnya kompetensi yang ingin dihasilkan dari PSDIL ini Pak? Ya, seperti diketahui bahwa kompetensi lulusan kami itu karena dari berbagai multidisiplin ilmu, kami harap sesuai dengan profil yang kami susun di dalam proposal itu adalah kami ingin menciptakan lulusan yang berkompetensi di dalam bidang ilmu lingkungan, dalam hal ini secara teori maupun praktikal, sehingga mampu untuk melakukan ya, membuat keputusan sosial berdasarkan dari riset-riset yang telah dilakukan di bidang ilmu lingkungan, sehingga dasar keputusannya itu memang berdasarkan dari riset-riset yang telah dilakukan, sehingga mempunyai pijakan dasar yang sangat kuat dan bisa diimplementasikan dengan tepat dan benar. Luar biasa, karena memang isu lingkungan ini sangat booming sekarang ya Pak, karena memang sangat penting sekali. Nah, tadi Bapak menyebutkan bahwa kita ini multidisiplin. Itu maksudnya gimana Pak? Iya, jadi program Doktor Ilmu Lingkungan adalah ilmu multidisiplin, di mana dari para mahasiswa yang bisa mendaftar di sana itu dari berbagai bidang ilmu, yaitu dari ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, engineering maupun kesehatan. Bisa semuanya. Ya, semuanya bisa masuk. Ya, yang ya artinya tidak ada dikotomi di situ karena kita memang multidisiplin ilmu. Jadi dosennya juga multidisiplin, Pak? Iya, kebetulan program Doktor Ilmu Lingkungan ini itu ada multidisiplin dan kita mengembangkan resource sharing, ya resource sharing. Artinya kita bisa menggunakan resource dari SDM dosennya dari berbagai fakultas ya, yang ada di Unila, ya, ada 8 fakultas maupun sarana prasarana laboratoriumnya. Kita bisa menggunakan mengakses itu. Jadi semuanya bisa, fasilitas yang ada di Unila bisa digunakan itu, termasuk dosen-dosennya. Karena memang
kita dipayungi dengan SK Rektor ya untuk resource sharing itu bisa. Ya. Jadi memang betul-betul memenuhi begitu ya Pak kebutuhan dari mahasiswa terkait dengan tadi multidisiplin itu. Siap, ya. Bu. Nah kalau kemudian jadinya Pak, kok sekarang Pak kita bekerja samanya dengan apa aja nih Pak program studi kita ini? Iya. Bekerja sama dengan pihak mana saja gitu? Kalau untuk pengembangan akademik, kita itu punya asosiasi namanya PEPSIDI, Persatuan Penghimpunan Program Studi Ilmu Lingkungan, yang saat ini diketuai oleh Bapak Dr. Suyud itu dari UI, program ilmu lingkungan UI. Nah, kami setiap tahun mengadakan pertemuan membahas tentang perkembangan kurikulum ya, pendidikan dan sebagainya, sehingga kita pengembangan kurikulumnya mengacu ke asosiasi PEPSIDI tersebut. Terus yang lain melalui berbagai macam dosen tadi banyak melakukan pengembangan kerjasama bersama dengan bidang di berbagai bidang ya, itu baik internasional maupun nasional. Ada yang dari Jepang, ada yang dari Korea, ada yang dari berbagai macam negara yang lain, maupun dari tingkat nasional itu kita memang melakukan kerjasama di situ melalui para dosen-dosen yang mengampunya itu. Saya kira itu. Jadi dengan demikian tentunya network kita juga sangat luas ya Pak. Iya, sekali ya Pak ya. Jadi dari bidang akademis juga dari bidang dunia industri, karena memang ya kita multidisiplin, jadi bisa menggunakan segala macam resource sharing tadi Bu. Jadi dosen-dosennya kan tahu sendiri bahwa Unila itu adalah berbagai dosen mempunyai kelasnya udah world class ya, jadi tidak hanya main di lokal juga, jadi kita bisa memanfaatkan beliau-beliau itu, jaringan beliau itu. Jadi bisa dimanfaatkan untuk kemajuan program studi kita ya Pak. Iya, betul. Nah kalau misalnya tuh Pak, ada yang tertarik untuk menjadi mahasiswa, ini syaratnya apa ya Pak ya? Ya, syaratnya yang pertama seperti yang saya sebutkan tadi bahwa beliau adalah lulusan magister ya dari berbagai bidang ilmu dengan IPK minimal 325. Nah, nanti itu bisa untuk melihat syarat lebih lanjutnya bisa kita lihat di website Pascasarjana Universitas Lampung itu ada kapan pendaftarannya, dan sekarang masih dibuka ini. Oh, ini saatnya sedang pendaftaran ya? Untuk gelombang 1 sudah ditutup, untuk gelombang kedua akan dibuka lagi. Jadi masih ada kesempatan untuk gelombang kedua masih. Unila TV. Jadi jangan sia-siakan kesempatan ini. Nah kalau tadi syarat tahun lulus Pak, misalnya magisternya udah lulus 15 tahun yang lalu gitu, itu masih bisa ya Pak ya? Saya kira bisa. Selama ya ijazah kan berlaku seumur hidup. Nggak ada ijazah. Kalau kecuali kompetensi aja ya, kompetensi kalau dari ijazah kompetensinya hilang. Tapi kalau ijazah seumur hidup selama itu, dan itu justru malah membantu bagi para calon mahasiswa itu kalau memang sudah lama berkecimpung di dalam dunianya kan punya banyak pengalaman, sehingga akan membantu dalam mereka untuk menyusun tugas akhirnya. Karena memang kita rancang ini ya 42 SKS itu 20 itu teori, 22-nya adalah praktek. Artinya dalam ini untuk jadi hampir 50-50 ya Pak ya, teori dan praktek. Iya, jadi artinya kalau dia punya banyak data sehingga bisa ditulis dalam bentuk disertasinya kan lebih cepat untuk selesai. Makanya birokrat tadi ternyata lebih selesai daripada yang akademisi. Karena kami juga ada yang dari kami di akademisi, mahasiswa kami ya bukan masalah kompetisi, itu kenyataannya direkod bahwa yang cepat lulus adalah orang-orang birokrat. Jadi mungkin itu tadi ya Pak ya, di pengalaman dari pengalamannya mereka, itu banyak itu. Sehingga bisa digunakan, diaplikasikan di tugas-tugas akhirnya. Siap, gitu ya, Pak, itu ya, betul-betul itu. Luar biasa sekali. Nah, kalau tadi kita sudah membicarakan tentang fasilitas ya Pak ya. Nah, tapi kalau yang ini Pak, mungkin bisa diceritakan apa sih sebetulnya yang dipelajari di ini? Mungkin Bapak bisa sebutkan mata kuliah apa nih Pak yang menjadi unggulan kita di deal ini gitu, sehingga kan masyarakat yang mungkin saat ini sedang menyaksikan kita dan tertarik untuk menjadi calon mahasiswa kita tahu nih kira-kira mereka nanti akan belajar apa saja gitu Pak. Ya, secara kurikulum memang kita rancang ada 42 SKS itu dibagi menjadi 2, yaitu mata kuliah
wajib dan mata kuliah pilihan. Oke. Nah, kalau mata kuliah wajib, karena kita itu multidisiplin, ada dari bidang ekologi ya, ekologi konservasi. Kebetulan saya sendiri yang ngajar. Saya dengan Prof. Moradi, dengan Dr. Agus itu mengajar mata kuliah itu. Untuk kebijakan publik itu kebetulan kebijakan di bidang lingkungan itu diajar oleh Bapak Profesor Dr. Asep Sukohar, Bapak Dr. Samsul Bahri, dan juga Ibu Profesor Christine Wulandari. Itu mata kuliah wajibnya. Jadi memang dari berbagai bidang ilmu, sehingga kami sebelum melakukan pembelajaran, kami ada matrikulasi dulu, Ibu. Ada matrikulasi. Iya, untuk menyamakan persepsi, karena memang background kami kan backgroundnya berbagai macam. Dan ilmu lingkungan, ilmu multidisiplin, nggak bisa mengklaim bahwa itu miliknya kelompok bidang studi ini, enggak, karena memang berbagai bidang. Sehingga kami dalam matrikulasi itu kita ajarkan yang tentang ekologi, dasar ekologi, terus tentang sosial juga, dan ekonomi juga, sehingga saya mendasari untuk mereka lebih lanjut. Jadi yang orang ekonomi belajar eksak, yang orang eksak belajar ekonomi dan sosial dan sebagainya. Itu kita berikan sebelum kita kuliah itu. Jadi ya 2 hari dulu. Ya 2 hari itu matrikulasi dulu. Itu. Untuk mahasiswa itu, sehingga ketika nanti mulai kuliah sudah siap gitu ya, ya Pak, sudah minimal sudah equal lah. Jadi udah dari sana itu, karena sudah tahu lah. Oh, berarti tidak ada gap lagi antara mereka itu. Dan ujiannya pun nggak ada gap juga. Nggak ada ini saya eksakta, enggak, ya sama. Nah, ilmu lingkungan semuanya sama. Iya, gitu. Penting mereka memahami dasar itu ya. Luar biasa, sehingga nanti bisa mengimplementasinya. Siap, ya, betul Ibu. Begitu. Kalau biaya, Pak? Ya. Berapa nih? Kalau biaya ya itu relatif murah lah, Ibu. Jadi per semesternya kalau kurang lebih itu 12 juta per semester. Ya, kalau untuk program doktor itu. Ya, dan semua fasilitas sudah include itu semua. Jadi nggak ada biaya tambahan. Nggak ada biaya tambahannya. Ya itu aja 12 juta itu per semester, dan itu pun nanti ada semacam kayak ini ya, kalau memang sudah penelitian, sudah ujian, itu sudah ada pengurangan yang dilakukan misalnya itu. Jadi makanya kalau kita rancang ya 3 tahun atau 6 semester itu ya kita bisa berhitung lah. Jadi nanti kalau sudah semester 5 sudah ujian ya, atau seminar hasil itu sudah kepotongan 25%. Ya ujian tertutup sudah 75%. Sebar sudah bebas, sudah nggak. Tidak ada bayaran. Karena begini, Ibu, kadang-kadang kan ada nunggu publikasi ya, syarat publikasi itu kan ada waktu ya. Ya udah nunggu dulu publikasi, tapi kita sudah ujian, kan sudah ada potongannya itu. Karena untuk syarat wisuda itu harus sudah publikasi, sudah publish. Udah publish. Ya, kadang-kadang nunggunya kan biasa 1 semester, ya sudah. Dan juga mahasiswa punya hak cuti juga. Gitu. Jadi kalau saya menunggu punya hak cuti maksimal 2 semester. 2 semester. Jadi dan itu tidak bayar SPP, tapi tetap dihitung masa tunggu. Masa tunggunya misalnya maksimum kan 14 semester ya. Ya dipotong cuti tetap aja, nggak ada potongan. Tetap cutinya tetap dihitung masa tunggu gitu. Iya. Gitu. Tapi sebetulnya artinya ada banyak kemudahan ya pada menyelesaikan ini, dan kita sudah merancang bahwa ini program studi ini dapat diselesaikan dalam waktu 3 tahun, gitu ya? Ya, gitu kalau memang yang cepat bisa, karena kebetulan ada, kalau boleh nyebut namanya boleh ya? Boleh Pak. Jadi yang angkatan 19 itu yang cepat itu adalah Ibu Dr. Sri Aryani, beliau dari Dinas Kesehatan Lingkungan, Dinas Kesehatan Provinsi Lampung ya. Beliau termasuk lulusan paling cepat untuk angkatannya. Nah itu juga cepat, sudah. Terus kemarin angkatan yang cepat juga itu ada Bapak Dr. Des Cakwan, itu angkatan 2022 dia sudah mau seminar hasil. Jadi hasilnya kalau memang data sudah ada, insya Allah 3 tahun itu
selesai. selesai. Dan saya harapkan juga begini, jadi publikasi jangan menjadi momok. Artinya kalau kita bisa memanage, jadi penelitian itu tidak harus selesai dulu baru publikasi. Jadi ada tahapan ya Pak, bisa. Misalnya kita data yang sudah ada kita publish saja dulu. Sehingga sambil menunggu kita sudah punya publikasi. Betul. Jadi nggak harus nunggu selesai dulu. Ya, Pak, ya itu sehingga alasannya saya menunggu publikasi jangan. Nah, kita strategi lah. Kan kita punya strategi sehingga bisa selesai. Tepat waktu. Ya. Jadi begitu banyak sebetulnya strategi, cara, teknik ya Pak ya, dengan biaya yang relatif tidak mahal gitu yang bisa kita dapat, sehingga ternyata sekolah dokter itu bukan sesuatu yang menakutkan begitu ya Pak ya. Saya kira iya, sekarang sudah hal yang lumrah lah ya. Karena memang tuntutan zaman. Kalau dulu ya, kalau sekarang ya kita bisa menyelesaikan dengan tepat waktu. Saya kira itu harapannya begitu. Iya. Jadi memang kalau dari sisi PS Deal-nya ini Pak, bagaimana peranan kita di dalam pembangunan di Provinsi Lampung? Ya, saya kira bahwa setiap pembangunan itu kan harus melalui 2 studi ya. Studi. Pertama adalah studi tentang teknis ya. Studi tentang teknik dan ekonomi lah ya. Kelayakan secara ekonomi dan teknis itu ya bisa dilakukan oleh. Nah, yang kedua juga ada studi secara lingkungan, kayak secara lingkungan itu yang penting. Jadi kita bisa melakukan studi kelayakan lingkungan apabila kita mempunyai background ilmu lingkungannya itu. Ya, baik sebagai nanti kita duduk sebagai pelaku dalam hal ini penyusun dokumen lingkungannya, ataupun sebagai birokrat yang menilai lingkungan itu. Kalau kita mempunyai background yang kuat, otomatis kan penilaiannya juga objektif, ilmiah gitu loh. Nah, itu dasarnya itu. Jangan sampai ada kasus-kasus sudah terjadi baru disalahkan. Oh, ini belum ada ini itunya. Nah, gimana selama ini gimana perancangannya? Kan itu maksud saya dengan beliau-beliau itu yang baik yang dari birokrat maupun yang dari akademisi maupun dari pelakunya itu bisa memahami itu dengan baik, ilmu lingkungan dengan baik, otomatis ada sinergitas dari pembangunan dan kelestarian lingkungan itu perlu. Karena mahasiswa kami juga ada yang dari praktisi dunia industri ada juga. Dari pelaku-pelaku usaha juga ada. Ada yang dari itu ada. Ya, ada yang dari konsultan, dari birokrat tadi. Gitu. Ada, jadi artinya lengkap lah kami. Sehingga dari situ terjadi komunikasi dengan berbagai macam dan ilmu lingkungan tadi. Sehingga dengan harapan itu ya pembangunan jalan, lingkungan juga jalan. Sinergitasnya ada gitu. Saya kira itu. Betul-betul multidisiplin, tidak hanya bidang ilmu awalnya Pak ya, tapi tadi pekerjaannya itu itu juga sangat beragam ya Pak. Iya, betul. Dengan dosennya juga ada beragam juga. Iya, betul. Baik Pak. Nah, kalau kemudian terkait dengan akreditasi Pak, akreditasi kita bagaimana Pak sekarang? Ya, akreditasi kita memang kita tahun 2000 itu keluar 2022 apa ya itu baik gitu. Tapi sekarang baru reakreditasi lagi dengan karena memang kesempatan terakhir untuk akreditasi adalah tahun ini. Ya, nanti setelah tahun ini tidak ada lagi peringkatan akreditasi kan. Sehingga kami berusaha untuk mencapai yang terbaik ya, dengan bimbingan dari LP3M, mudah-mudahan nanti kita dapat unggul lah. Amin. Tapi sekarang baik dulu. Iya, betul. Kan ada peningkatan ya, ya Pak. Insya Allah nanti peningkatan. Ada peningkatan di setiap stepnya. Pemirsa Unila TV, kami program Dokter Ilmu Lingkungan merupakan program dokter ilmu lingkungan satu-satunya di Provinsi Lampung ya. Sehingga kami mengajak pemirsa semuanya untuk memanfaatkan fasilitas yang sudah ada di Unila ini untuk menjadi mahasiswa program dokter ilmu lingkungan ini dengan harapan semakin banyak yang
kompetensi di dalam bidang ilmu lingkungan akan mendukung program pembangunan ya, program pembangunan di Universitas Lampung ini yang berwawasan lingkungan, sehingga tidak ada lagi kasus-kasus hal lingkungan yang terjadi di Universitas Lampung ini. Dan kami menjamin di Provinsi Lampung ya. Dan mudah-mudahan dengan masuk di Unila, di program lingkungan ini bisa lulus tepat waktu sesuai dengan yang Bapak Ibu harapkan, gitu aja ya. Nah, pemirsa Unila TV yang mungkin saat ini sudah tertarik nih mau menjadi calon mahasiswa dari program studi Doktor Ilmu Lingkungan, jangan lupa untuk segera mendaftar. Karena tadi kata Pak Tugi, ini sudah mau masuk gelombang kedua. Gelombang pertama sudah tutup, jadi jangan sampai ketinggalan untuk gelombang keduanya. Kalau persyaratannya tadi apa ya Pak ya? Ya, seperti tadi sudah saya sebutkan, dari berbagai macam bidang ilmu ya, multidisiplin. Dengan lulusan magisternya itu minimal IP 3,25. Dan juga kami mensyaratkan itu Bapak Ibu nanti membuat sinopsis rencana penelitian disertasi. Kenapa saya syaratkan itu? Itu membantu Bapak Ibu nanti untuk mengerjakan tugas akhirnya, sehingga kami juga si pengelola itu akan mengupload atau menyocokkan bidang Bapak Ibu itu dengan calon promotornya. Karena kami multidisiplin Ibu. Jadi kami misalnya ada yang tertarik bidang hukum, ya kami carikan yang backgroundnya hukum. Jadi sehingga nanti Bapak Ibu itu masuk itu tidak meraba-raba lagi. Jadi langsung bisa komunikasi intens dengan calon promotornya. Karena apa? Ada mata kuliah yang khusus nanti akan penunjang disertasi itu akan sepenuhnya akan dikelola oleh promotornya, sehingga mempermudah bisa lulus dalam waktu 3 tahun tadi. Itulah syarat kami, sehingga nanti harus membuat itu. Bahkan kalau memang bisa melakukan hubungan sebelum daftar bisa juga. Misalnya gitu tertarik dengan masalah kehutanan, bisa menghubungi Bu Meli misalnya tentang konservasi hutan dan sebagainya. Oh nanti pembimbing saya Bu Meli, ya, misalnya gitu Bu. Jadi sudah kayak mendapatkan LOE-nya dulu. Ya, gitu ya, itu mempercepatnya. Sebetulnya ini menunjukkan bahwa di program studi Doktor Ilmu Lingkungan ini sudah melakukan banyak strategi ya Pak, agar mahasiswanya bisa lulus tepat waktu. Luar biasa sekali pembicaraan kita pada hari ini, sehingga kita tuh tidak sadar bahwa kita sudah hampir 30 menit pemirsa Unila TV berbincang-bincang dengan Bapak Tugiono. Nah, sebelum kita tutup, mungkin ada closing statement Pak yang ingin disampaikan kepada pemirsa Unila TV, silakan Pak. Oh ya, terima kasih Bu Meli. Pemirsa TV, mari sama-sama kita membangun Provinsi Lampung ini pembangunan dalam berwawasan lingkungan. Kita bisa menilai apakah pembangunan itu berwawasan lingkungan tidak itu kalau kita mempunyai background ilmu yang lingkungan yang memadai tadi. Sehingga mari Bapak Ibu yang memang sudah tertarik untuk memperdalam tentang ilmu lingkungan, silakan untuk mendaftarkan menjadi mahasiswa PSD, mumpung ini masih buka Ibu ya. Iya. Dan saya harapkan dengan background Bapak Ibu yang sudah misalnya di birokrasi atau di akademisi yang sudah lama, itu akan mempercepat proses kelulusannya Ibu. Ya, silakan untuk memanfaatkan ini, dan PSD merupakan salah satunya program Doktor Ilmu Lingkungan yang ada di Provinsi Lampung ya, sehingga bisa dimanfaatkan lah bukan oleh kita siapa lagi kan gitu. Dan mungkin dari segi transportasi dan konversi kan lebih murah di rumah sendiri, dekat ya itu saya kira, dan insya Allah kami siap untuk menerima Pak Ibu. Luar biasa sekali. Terima kasih banyak Pak Tugi perbincangannya pada hari, kesediaannya meluangkan waktu. Mudah-mudahan lain kali kita ada waktu lagi ya Pak ya untuk berbincang-bincang di studio Unila TV. Ya, terima kasih Meli telah mengundang kami, dan terima kasih juga untuk Unila TV. Baik, demikianlah pemirsa Unila TV pembicaraan kita hari ini, luar biasa menarik, dan saya yakin Anda semua mendapatkan banyak informasi terkait program studi Doktor Ilmu Lingkungan. Untuk itu, Anda semua yang saat ini sudah tertarik untuk menjadi calon mahasiswa kami, segeralah mendaftar untuk gelombang yang selanjutnya.
Demikianlah pembicaraan kita pada hari ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pemirsa Unila TV yang telah membersamai kami dalam acara Bincang Mutu Universitas Lampung. Demikianlah pemirsa Unila TV. Terima kasih telah membersamai kami dalam acara Bincang Mutu Universitas Lampung. Nantikan terus acara ini dan saksikan terus Unila TV untuk mendukung kami menjadi TV kampus yang kreatif, mendidik, dan menginspirasi. Salam sehat dari kami. Kami undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.